teman-teman, kembali lagi kita jumpa dengan Ibu Vera Setiawan, mantan paranormal selama 20 tahun. Dan kita mau lihat hari ini bukan mengenai ramalan, karena itu mantan dulu ya. Dari umur 11 tahun saya indigo. Tapi puji nama Tuhan Yesus, Yesus dahsyat, baik. Dia jemput saya untuk boleh dipindahkan pada terang yang ajaib. Dan kita akan bahas, kita akan belajar sama-sama mengenai bebas dari ketakutan. Siapa sih yang tidak takut? Dari anak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai menikah, sampai lanjut usia, semuanya ada ketakutan-ketakutan. Sepertinya seperti bayangan itu, ketakutan itu. Tapi bersyukur kalau kita boleh lihat sebentar firman Tuhan. Ketakutan itu siapa sih yang tidak mau? Mau nggak bebas dari ketakutan? Saya bilang saya mau. Ya, pasti semua juga saudara-saudari mau bebas dari ketakutan. Dan biarlah kalau kita lihat di sini, ketakutan itu sebenarnya bukan daripada pikiran kita, bukan juga dari memang biasa begitu, dia memang pengecut, penakut, memang dia bawaannya takut melulu, panik gitu loh ya. Jadi biarlah kita mau lihat di sini bahwa ketakutan itu sebenarnya suatu kekuatan rohani. Ketakutan itu timbul dari dalam keluar, ya. Ketakutan itu makanya rohani. Disebut di sana bahwa ada roh ketakutan itu merupakan roh sebenarnya, bukannya pikiran kita, bukannya karena kita biasa dari dulu memang pengecut, penakut, bukan. Hari ini biar kita buka lihat rahasianya bagaimana kalau roh ketakutan itu, ya. Di 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jelas ya. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi Dia berikan roh kekuatan, yang roh yang membangkitkan kekuatan. Dan kita lihat di sini ada yang A saja kita bahas di sini, bahwa 2 Timotius 1 ayat 7a mengatakan bahwa kita sering takut, tapi firman Tuhan katakan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Dia berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ini sudah bertolak belakang dengan kehidupan kita sehari-hari yang dari dulu kita tidak tahu bagaimana harus solusinya. Berarti kalau Allah tidak berikan roh ketakutan, tapi kalau kita takut, apalagi itu menawan kita terus-menerus, apa saja takut begitu loh. Apalagi sekarang lagi tahun 2020, ya, di mana ada pandemi COVID-19, virus corona, tidak ada satu orang pun yang tidak takut, saudara saya. Bahkan dokter-dokter pun, yang terakhir dengar 30 dokter meninggal yang sudah mengerti kesehatan, tapi masih penularan terjadi di sana. Apalagi kita ini ada bukan sedikit lagi, sudah mesti di rumah, tidak boleh keluar, semuanya ditutup. Itu tidak main-main ya. Jadi kita lihat di sini ketakutan itu bagaimana masa depan kita, bagaimana nanti kantor tidak buka, bagaimana kalau kita tidak kerja. Ketakutan itu terus-menerus menghantui kita. Di sini sekarang sudah berbulan-bulan kita diam di rumah. Jadi puji nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat ketakutan itu keluar dari dalam diri seseorang. Bukannya karena dia pikirannya tuh sumpah, ya. Dia suka penakut, mengecut gitu, bukan. Di sini adalah kekuatan roh. Jadi karena ada rohani, ada jasmani. Nah kalau rohani itu kekuatan roh.
Kalau Allah tidak memberikan roh ketakutan, berarti dari siapa takut itu? Dalam diri kita, ya, kedagingan kita. Ya, karena kita kurang baca firman, kurang mengerti bagaimana Allah mau bekerja di kehidupan kita. Bahwa rohnya yang besar itu tinggal di dalam hati kita, Roh Kudus. Tapi itu semua dikalahkan karena kita kurang baca firman, tidak mengerti. Sekarang kita mengerti bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita lihat banyak terjadi, misalnya ada kebakaran. Nah, di sana ada orang sampai lemes ya, banjir. Wah, kurang makan apa semua, takut bagaimana, anyut semuanya. Tidak ada kekuatan lagi. Tapi Allah berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Dan kita punya kekuatan lagi. Maka ada bedanya antara kita yang sering baca firman, lakukan firman, maka kita akan lihat bedanya besar jauh sekali. Dan kalau kita tahu bahwa dari dalam diri seseorang itu ada kekuatan, ketakutan itu, berarti di sini kita lihat bahwa ada kekuatan yang berlawanan dengan Allah. Allah tidak berikan roh ketakutan, tapi kita takut melulu. Nah, itu kekuatan rohani. Jadi kita boleh katakan bahwa Allah, di sini iblis, bahwa dia akan pakai itu cara, ya, senjata utamanya membuat kita takut. Kalau kita sudah takut, bagaimana? Semuanya berantakan. Berpikir sehat pun tidak bisa, apalagi berdoa, ya. Baca firman malas karena takutnya melampaui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Roh yang membangkitkan kekuatan di sana. Dan kalau kita mau lihat di sini bahwa ada ketakutan itu, kalau dia bisa masuk ke dalam diri kita, ya, udah ada ketakutan, lalu iblis akan masuk sebagai landasan di sana. Seperti kita undang roh Tuhan Yesus, roh Bapa di sorga, Roh Kudus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya, itu kita undang. Dia datang. Landasannya adalah iman percaya kita undang roh Tuhan. Tapi kalau iblis memang senangnya, memang tugasnya mengganggu, ya, mencuri, membunuh, membinasakan, enak sekali itu. Nggak perlu diundang, ada takut saja dia masuk sat. Nah, kita mulai tertawan di sana. Dan biarlah kita jangan takut lagi, jangan taruh landasan ketakutan itu, nanti iblis diam di sana. Kita percaya kalau Allah tidak memberikan roh ketakutan, berarti kita harus bebas dari ketakutan. Jadi ada seorang ibu dilepaskan, takut terus begitu. Ternyata benar bahwa dia tidak rasakan apa-apa lagi, normal lagi. Dan kalau sudah dilepaskan, ya, dikasih pengertian, pegang firman-Nya, dan kita akan lihat di sana. Kalau sampai satu waktu kan terpelihara harusnya, tapi masih takut, bisa tolak, tangking dalam nama Tuhan Yesus Kristus roh ketakutan. Saudara, saudari boleh rasakan firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya dan amin. Kalau Allah tidak memberikan roh ketakutan, berarti dari iblis adanya. Tolak, tangking, kita bebas dari ketakutan. Ketakutan apa sekarang? Ketakutan PHK lagi sebutnya, ya kan? Lalu masa depannya bagaimana? Nggak usah pikir jauh-jauh sekarang. Setiap hari bertambah orang yang kena COVID-19 itu, ya. Jadi kita juga
banyak ragam-ragamnya, bahwa kita banyak ketakutan ini, ketakutan itu. Kalau virus corona tidak ada, kita tidak seperti ini. Tapi di dunia ini semuanya mengalami ketakutan. Dia perlu Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak memberikan roh ketakutan. Takut bisa datang, bisa. Bukannya boleh takut, bisa datang, bisa. Tapi kita tahu solusinya. Tengking itu, tolak itu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita mau laksanakan, maka sesuatu terjadi, apapun dia, mau corona ke, mau PHK-nya nanti cari pekerjaan bagaimana, ya kan? Lalu masa depannya bagaimana, anak-anak sekarang sekolah, kalau dia empet-empetan, anak-anaknya anak-anak ya, masih balita mungkin, mana bisa. Jadi kita takut juga, tapi pemerintah ambil tindakan yang baik sekali, tidak jadi dibuka untuk hadir di rumah, di sekolah anak-anak. Banyak ketakutan-ketakutan, pertimbangan-pertimbangan. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Jangan takut, bebas dari ketakutan, karena Allah tidak berikan roh ketakutan, tapi berikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Mari kita berdoa, tumpangin tangan dengan tangan kanan di dada. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ketakutan itu sudah lama, bertahun-tahun, dari kecil mungkin tidak ada solusinya. Tapi hari ini kita akan lihat bahwa roh ketakutan itu bukan dari Allah adanya. Berarti dari lawannya Allah, lawannya kita ini semuanya, anak-anak Tuhan, yaitu iblis. Dia pakai itu dengan cara yang luar biasa sekali, menjadi senjata utamanya untuk menakuti kita. Dan puji nama Tuhan Yesus, kita punya nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Pakai nama itu, sebut firman-Nya. Aku tidak diberikan roh ketakutan, tolak semuanya. Saya percaya, kita percaya sama-sama semuanya. Apapun masalah kita, katakan dengan gamblang, dengan terbuka sekali kepada Tuhan. Saya takut A, takut B, takut C. Katakan, Tuhan akan jawab doa-doa kita semuanya. Dan yang nomor satu, jawaban doa boleh dapat, tapi kalau ketakutan masih ada, percuma. Nomor satu adalah tolak ketakutan, bukan pikiran kita, tapi kekuatan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semuanya bebas dari ketakutan. Kami sudah berdoa dan menerima kekuatan dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Juru Selamat dunia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Tuhan memberkati.